Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Andi Bayu Bawono selaku dosen pengampu Sistem Teknologi Informasi Akuntansi. Di sini saya Inka Ayu Nurhana beserta Mas Arif Muhammad Arif Wibowo akan menjelaskan mengenai materi database form dan juga report. Langsung saja untuk yang pertama mengenai form atau formulir, yaitu suatu tampilan yang dirancang khusus untuk memasukkan catatan atau menampilkan catatan yang ada. Sebuah formulir memiliki 3 bagian utama. Yang pertama bagian heading yang muncul di bagian atas formulir. Yang kedua bagian detail yang biasanya menempati sebagian besar formulir dan biasanya menampilkan catatan informasi. Yang ketiga bagian bar navigasi yang selalu muncul di bagian bawah formulir. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan formulir itu lebih baik daripada menggunakan datasheet screen, seperti salah satunya adalah bahwa datasheet itu menampilkan banyak catatan sekaligus, memungkinkan untuk mengetikkan informasi yang sudah ada sekaligus membuat catatan baru. Yang kedua, formulir dapat menampilkan semua kotak teks entry data untuk seluruh catatan dalam satu layar, sedangkan database biasanya mengharuskan pengguna untuk terus melakukan tab ke kanan untuk memasukkan data untuk item di luar layar. Keuntungan yang ketiga adalah formulir adalah dapat menyesuaikan. Gambar 5.1 ini mengilustrasikan bahwa contoh kustomisasi tersebut. Salah satunya adalah informasi header custom, misalnya label dengan kata pelanggan BSN di bagian atas formulir. Yang kedua ada teks, logo, artwork, dan seperti yang ditunjukkan gambar untuk kepentingan grafis. Dan yang ketiga nama yang lebih lengkap, bukan nama database default, untuk mengidentifikasi setiap bidang dalam tabel database, misalnya nomor pelanggan daripada nomor pelanggan. Yang keempat, kemampuan untuk mengelompokkan bidang-bidang yang serupa dalam formulir, misalnya nomor telepon. Yang kelima, kemampuan untuk menambahkan penjelasan atau instruksi khusus dalam formulir dalam membantu pengguna memahami cara memasukkan data, misalnya lihat label untuk bidang status. Yang keenam ada pengurutan tabs yang disesuaikan, yang mengatur urutan kotak teks menjadi aktif pada formulir. Untuk membuat formulir sederhana, untuk membuat formulir khusus untuk tabel database diakses, biasanya mendesain dari awal dengan memilih formulir kosong dari formulir di gambar 5.3. Ini contoh gambaran dari formulir kosongnya ya, formulir database-nya. Yang ketiga ini contoh gambar atau isi dari form wizard-nya ya. Yang poin A itu layar pertama, layar kedua, dan juga layar ketiga. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, memasukkan pengaturan yang sesuai di kotak dialog form wizard. Yang kedua, sesuaikan formulir. Nah, layar ini berisi objek formulir seperti label dan kotak teks yang dapat dihapus. Objek seperti kotak teks dan label yang muncul pada formulir adalah contoh kontrol formulir. Saat mengkustomisasi formulir, penting untuk membedakan antara kontrol terikat dan kontrol tidak terikat. Kontrol terikat adalah kotak teks, kotak drop down, dan juga kontrol serupa yang bergabung pada data yang mendasarinya dan oleh karena itu berubah dari rekaman ke rekaman. Sebaliknya, kontrol tidak terikat adalah label, gambar, dan juga item serupa konsisten dari rekaman ke rekaman dalam formulir dan tidak menampilkan informasi basis data yang mendasarinya. Pada formulir akses, label dan kotak teks biasanya muncul berpasangan, tetapi sebenarnya keduanya adalah objek yang berpisah. Dengan demikian, kita dapat menghapus label untuk bidang data tertentu pada formulir, dan kotak teks terikat yang menyertainya akan terus menampilkan informasi basis data. Untuk yang ketiga, sempurnakan desain. Nah, di sini beralih antara metode run dan juga metode desain dengan mengeklik opsi formulir dengan desain. Mode formulir yaitu jalankan memungkinkan
untuk melihat bagaimana formulir terlihat pada waktu berjalan dan mengungkapkan pekerjaan lebih lanjut apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan desain formulir tersebut. Yang keempat adalah setel urutan tabs. Dalam menggunakan formulir untuk tugas input dan output, seperti yang disebutkan sebelumnya, formulir database menyediakan alat yang baik untuk memasukkan data dalam tabel database dan menampilkan data dari tabel database. Kedua hal tersebut memerlukan penggunaan bar navigasi untuk tugas input dan output. Yang pertama adalah menampilkan informasi. Formulir juga memungkinkan untuk mengubah informasi yang sudah ada dalam tabel database. Misalnya, jika pelanggan pindah ke alamat baru atau mengubah nomor teleponnya, jika ingin mengubah informasi ini di tabel yang sesuai. Ini adalah masalah sederhana untuk memasukkan informasi baru untuk catatan yang sesuai menggunakan formulir tugas ini. Mengubah data dalam formulir menyebabkan akses secara otomatis memperbarui informasi dalam tabel sebelumnya. Yang kedua, menggunakan formulir untuk membuat catatan baru. Fitur yang berguna diakses adalah bahwa setiap bidang data yang disertakan dalam formulir secara otomatis mewakili semua properti yang diatur untuk bidang tersebut dalam tabel sebelumnya. Ini berarti pengujian, edit, dan pembatasan data yang sama berlaku untuk bidang entry data, baik pada saat memasukkan data dalam datasheet atau dalam tampilan formulir. Yang ketiga adalah mencetak formulir. Subformulir menampilkan data dari beberapa tabel. Subformulir sendiri adalah formulir di dalam formulir yang menampilkan data yang terkait dengan informasi dalam formulir utama. Dalam membuat subformulir menampilkan informasi yang berhubungan dengan informasi pada form utama. Ini mencerminkan hubungan satu ke data yang lain dari data yang mendasarinya. Setiap pelanggan mungkin memiliki beberapa faktur, tetapi setiap faktur hanya terikat dengan satu pelanggan. Untuk membuat subformulir mengharuskan pelanggan dan faktur memiliki hubungan satu ke yang lainnya. Untuk membuat formulir dengan subformulir diakses, tugas pertama adalah memastikan bahwa data dalam dua tabel terkait melalui hubungan dan memverifikasi bahwa hubungannya adalah satu ke yang lainnya. Kesimpulannya dari formulir ini adalah di mana formulir database memungkinkan untuk menambahkan catatan ke tabel database, mengubah data dalam catatan tabel yang ada, atau hanya melihat data dalam tabel. Meskipun formulir tidak diperlukan untuk tugas seperti itu, kemampuan untuk menyesuaikan formulir, memberikan penjelasan untuk bidang entry data dalam formulir, dan membuat urutan tab yang nyaman adalah fitur yang sangat berguna untuk memastikan entry data yang valid. Nah, dalam lingkungan komersial, pengembang database bukan hanya sama yang memasukkan data dalam tabel database setiap hari. Apapun yang dapat dilakukan programmer untuk membuat pekerjaan ini lebih nyaman dan mudah bagi personel entry data agar membantu menghindari kesalahan, menyederhanakan proses entry data, dan menghemat waktu. Para ahli memperkirakan bahwa biayanya sekitar 10 kali lipat untuk memperbaiki kesalahan dalam database dibandingkan dengan memasukkan data dengan benar. Selanjutnya mengenai report atau laporan akan dijelaskan sama Mas Arief Wibowo. Mas Arief, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Saya akan Pak Andi dan teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan terkait dengan materi database form dan juga laporan. Kalau di depan tadi Mbak Ayu sudah menyampaikan tentang database form atau dalam bagaimana cara menyusun sebuah formulir dalam sebuah sistem yang merupakan input dari seluruh proses sistem itu, dan outputnya nanti adalah tersusunnya sebuah laporan. Ya, dalam modul ini dijelaskan bahwa database report ini bisa memberikan informasi kepada pengguna database tentunya sebagai sebuah output dari proses sistem yang sudah diinput di depan. Jadi sangat penting sekali di dalam rangka penyusunan laporan ini bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Ketika sebuah form atau formulir-formulir itu diisi sesuai dengan kebutuhan, tentunya akan berdampak pada hasil laporan yang diharapkan. Laporan itu dapat berupa
dokumen sederhana yang hanya menampilkan isi tabel atau yang kita harapkan lebih lengkap misalnya sesuai dengan kebutuhan. Karena pada dasarnya adalah laporan itu sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna laporan itu. Apa yang ingin ditampilkan itu nanti sesuai dengan harapan dari pengguna tersebut. Misalnya dalam sebuah sistem laporan keuangan, apakah yang ditampilkan ada laporan neraca, laba rugi, arus kas misalnya ya, bulanan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Di dalam modul ini disampaikan juga bagaimana sih caranya membuat sebuah laporan sederhana misalnya. Kalau ditayangkan tampilannya ya sesuai dengan pengguna, apakah laporan ini digunakan sebagai sebuah alat untuk mengambil keputusan tentunya. Misalnya yang kita tampilkan adalah jumlah pelanggan, nama pelanggan, kemudian alamat, ya, kemudian kode dan sebagainya. Itu tergantung dari kebutuhan laporan yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen yang ditampilkan di dalam laporan itu sekali lagi adalah sebuah sistem yang disusun yang diharapkan dari pengguna laporan. Misalnya laporan keuangan contohnya itu diberikan kepada investor, itu tentu tampilannya lebih berbeda dibandingkan dengan laporan itu hanya digunakan untuk atau disampaikan kepada masyarakat misalnya. Masyarakat akan lebih mudah memahami laporan simpel ya. Misalnya laba rugi ya pendapatan, biaya di laba rugi gitu ya. Atau kalau kita lihat di praktek di tengah-tengah masyarakat kita seperti laporan masjid itu hanya penerimaan, pengeluaran, saldo gitu ya. Itu karena apa? Laporan untuk siapa? Ketika untuk masyarakat awam ya mungkin kita buat lebih sederhana. Dalam sistem juga begitu, misalnya sebuah bisnis atau usaha kecil ya, warung kecil yang sekarang sudah mulai banyak menggunakan sebuah sistem ya, itu mungkin laporannya juga sederhana dibanding dengan sebuah perusahaan atau institusi yang sudah kompleks gitu ya. Jadi sekali lagi komponen laporan ini dalam rangka kita menyusun sebuah database tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing institusi yang akan kita berikan laporannya. Ini beberapa contoh model laporan yang bisa ditampilkan atau dalam rangka proses input di dalam report ya. Kalau dalam modul ini ada beberapa tampilan yang dimunculkan ya dengan sebuah model ya program. Tentunya model atau program itu disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan perusahaan. Semakin kompleks usaha yang dilakukan atau semakin kompleks transaksi yang dilakukan, tentunya model laporan itu akan semakin lebih kompleks juga. Kalau dalam modul ini kita juga minta untuk melihat bagaimana membuat laporan dengan basis data yang bisa dalam beberapa komponen misalnya ya, sehingga itu bisa kita jumlahkan, bisa kita munculkan gitu ya. Misalnya di sini kalau kita ingin mengetahui bagaimana tentang informasi karyawan misalnya yang itu mencangkup tahun kerja, artinya kita juga harus melihat ya sistem di situ adalah kapan dia mulai bekerja, perekrutannya kapan, kemudian kalau kita sampai sekarang itu sudah berapa tahun, itu bisa dimunculkan dalam laporan ya. Tentu bagaimana langkahnya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang mau kita munculkan dalam laporan. Kalau dalam istilah di modul ini, langkah yang pertama ya kita membuat semacam ya pertanyaan atau informasi apa yang akan kita munculkan dalam laporan itu. Contohnya tadi di atas adalah tentang tahun kerja. Kalau kita bicara tahun kerja berarti kan kapan karyawan itu masuk dan kondisi saat ini tahun berapa atau tanggal berapa, sehingga akan ketahuan dia bekerja berapa tahun. Atau informasi tentang misalnya persediaan misalnya ya. Berapa sih jumlah persediaan barang dagangan kita ya, dari kita jual kemudian kita beli, kita jual, sekarang sisa persediaannya berapa. Itu sangat tergantung ya dari apa yang akan kita munculkan di dalam laporan yang kita buat. Misalnya dalam laporan perusahaan, laporan keuangan misalnya, dari sisi pembelian kemudian atau dalam penjualan barang ya,
itu bisa juga dimunculkan, ada pembelian kredit, pembelian tunai, penjualan kredit, penjualan tunai, bisa ditampilkan dalam laporan itu sesuai dengan kita bagaimana mengidentifikasi informasi yang akan kita butuhkan. Jadi semacam kita membuat analisis apa sih yang mau kita tampilkan, apa saja sih di dalam laporan itu gitu ya, dalam form-form yang kita tayangkan di dalam laporan itu. Jadi itu semacam buat ilustrasi pertanyaan. Kemudian laporan itu akan dibuat ya, disusun berdasarkan informasi tersebut ya, yang kita butuhkan tadi tahun kerja karyawan, kemudian misalnya kalau di contoh kasus di PDAM itu pelanggan, jumlah pelanggan, kemudian pemakaian air gitu ya, per bulannya berapa, kita munculkan di situ, tarifnya berapa, itu bisa dimunculkan dalam laporan itu. Jadi bagaimana cara membuat laporan yang bisa nominal ya, bisa kita sampaikan secara angka begitu ya, itu bisa muncul di situ. Kemudian yang selanjutnya, tahapan cara membuat tadi ya, membuat laporan dalam data yang dikelompokkan, misalnya di sini disampaikan minimal ada 3 langkah ini. Yang pertama tadi kita sampaikan, kita buat analisis dulu pertanyaan ataupun apa yang akan kita munculkan dalam laporan tersebut gitu ya. Kemudian menggunakan form ya, kalau di sini report wizard di sini ya, di dalam modul ini bisa juga dalam Excel misalnya. Dalam form Excel kan juga kita bisa menjumlahkan dalam bentuk numerik gitu ya. Form-formnya bisa kita buat, tabel-tabelnya kita buat misalnya. Kemudian kita baru kemudian memformat atau memformulasikan apa yang ingin kita tampilkan. Apalagi kalau dalam Microsoft Excel misalnya, itu kita bisa menggunakan formula-formula, rumus-rumus yang kita inginkan gitu ya, yang tentu lebih mudah. Otomatis kalau dalam sistem itu biasanya juga menggunakan formula-formula yang ada di dalam katakan di Excel, kemudian diekspor ke dalam sistem itu. Jadi sebenarnya sekali lagi dalam membuat laporan itu sangat tergantung dengan bagaimana kita ingin menyajikan laporan itu ya. Ketika laporan itu ingin detail ya harusnya lebih rigid ya. Sebaliknya laporan kita sudah sederhana, maka ya tidak terlalu banyak yang kita tampilkan. Saya ingin menyampaikan sedikit contoh saja ya, contoh tentang penerapan sistem akuntansi di PDAM misalnya. Di satu PDAM ini misalnya kalau kita bicara siklus akuntansi kan ini sangat umum sekali kita pahami, dari kegiatan transaksi, di situ ada dokumen, jurnal, buku besar, laporan keuangan, buku pembantu, laporan keuangan gitu ya. Dulu waktu kita masih manual kan kita kemudian mencatat ini dalam buku-buku gitu ya. Kemudian kalau saat ini sudah tidak zamannya kita membuat laporan keuangan itu manual, sudah menggunakan sistem ya, sehingga perlu dibantu oleh seorang programmer. Tapi memang betul ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Andi pada pertemuan pertama dulu, bahwa ketika membuat sebuah program ya akuntansi ya, itu memang harus didampingi, harus ada orang yang punya latar belakang akuntansi. Jangan dipercayakan sepenuhnya pada programmer. Karena apa? Programmer itu hanya paham kulitnya saja. Kita maunya apa itu dibuatkan programmer, tapi rohnya itu ada di orang yang punya kapasitas tentang akuntansi ya. Pengalaman kami juga begitu ketika membantu PDAM membuat sebuah sistem akuntansi ya, programmer hanya menerjemahkan keinginan kita, tapi ketika dalam kita simulasikan ya, ada tidak cocok gitu ya, jurnalnya tidak benar, tidak balance gitu ya, itu ya tidak paham mereka gitu kan ya, sehingga memang harus didampingi oleh orang yang punya latar belakang akuntansi. Kemudian sebagai contoh ya, langkah yang pertama dilakukan adalah kita melakukan entry data. Ini langkah yang penting, langkah awal yang sangat menentukan ya. Memang di dalam model bisa kita buat, kalau di PDM itu bisa yang sifatnya otomatis, yang tidak otomatis dan manual ya, tetap ada backupnya manual ya, karena ya untuk menjaga-jaga kalau ada permasalahan dalam proses entry yang otomatis tadi ya. Misalnya kalau di PDAM itu entry data itu
dokumen rekening ditagihkan di air on air gitu ya, ada bukti kas masuk ya, daftar permintaan pulang barang dan sebagainya. Ini yang data-data yang akan kita inginkan. Tadi di depan saya sampaikan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan laporannya. Nah, ini di sini muncul ya, sehingga nanti yang akan ditayangkan dan laporan sesuai dengan kita mengidentifikasi tadi apa-apa yang kita perlukan ya. Jadi misalnya kita pertama melakukan entry data ya, memang pekerjaan yang berat ya di entry data, karena ini sangat berpengaruh nanti dengan hasil akhir yang kita harapkan. Misalnya kita harus mengentry data 1 bulan misalnya ya. Jadi sistem itu tidak akan bunyi kalau di awal kita tidak melakukan input atau entry data dulu. Kayak tadi di depan Mbak Ayu menyampaikan tentang form, pengisian form, database form itu sangat penting sekali ya. Memang beratnya di depan ya. Kalau dalam sebuah sistem akuntansi itu atau sistem lainnya ya, itu pada waktu entry data awal ini yang berat ya, harus teliti, harus sesuai gitu ya. Karena setelah itu nanti bulan berikutnya sudah enak ya. Misalnya kita jadikan 1 bulan, Januari itu kita melakukan entry data, kemudian nanti secara otomatis ya, nanti di bulan kedua Februari dan seterusnya kita tinggal sudah secara otomatis ya, transaksi itu terjadi. Ya, ini contoh misalnya hasilnya ya, contoh kemudian dari entry data nanti otomatis akan diposting ya ke DRD misalnya di dokumen tagihan kepada pelanggan itu ya, itu akan muncul seperti ini ya. Kemudian contoh jurnal penerimaan kasnya juga seperti sudah otomatis ketika sistem itu bekerja ya, ketika kita bisa melakukan entry data maka secara otomatis sistem itu akan membuat dokumen-dokumen ini ya, jurnal penerimaan kas. Kemudian ya kalau biasanya memang kita di contoh kasus PDM ini tetap membuat model neraca lacur ini hanya untuk ini ya, ketika terjadi ketidakbalanan ya, tidak balan itu biasanya kita dibantu di form ini ya. Walaupun dulu kalau kita buat manual pasti buat neraca lacur manual tuh ya, tapi ini sudah sistem. Ini sudah sistem karena ini neraca lacur kan fungsinya nanti kita akan memisahkan mana itu rekening real, rekening nominal ya, gitu ya, sehingga nanti kelihatan mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk di arus kas begitu ya. Ini mana dimasuk di neraca ya, misalnya gitu. Ya, kemudian contoh hasil cetakannya neraca lacur seperti ini ya. Ini saldo awal, laba rugi, saldo akhir ya, kasnya seperti itu. Contoh neracanya juga sudah muncul di sini ya. Kemudian laba rugi juga ya, laba rugi, kemudian arus kas ya. Jadi intinya teman-teman sekalian, dalam sebuah sistem itu sebenarnya ingin mempermudah kita ya. Sistem itu mempermudah sebenarnya ya, mempermudah di dalam rangka kita menghasilkan ya laporan ya. Kalau dalam kasus kita di sistem akuntansi berarti laporan keuangan ini yang kita hasilkan ya. Jadi secara umum yang kita sampaikan bahwa di report ini atau laporan ini adalah merupakan produk akhir ya yang diinginkan dari sebuah sistem database yang kompleks tadi ya. Artinya apa? Artinya memang pengguna baik itu manajer atau pemilik gitu ya, bisa atau juga perlu mengubah sebagian besar data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Kalau di pertemuan yang lalu Pak Andi menanyakan apa beda data dan informasi ya. Kalau data itu adalah informasi yang mentah, kalau informasi itu data yang sudah diolah ya. Jadi kalau hanya data saja belum bisa dijadikan alat untuk mengambil keputusan. Makanya data tadi harus diubah dari informasi. Informasi ini salah satunya dalam bentuk laporan keuangan sehingga manajer, pemilik itu bisa mengambil kebijakan, mengambil keputusan dari hasil laporan keuangan misalnya yang disajikan. Jadi fungsi laporan tadi adalah mengubah data menjadi informasi tadi ya. Hal yang sangat penting juga bahwa diingat bahwa laporan itu tidak dibuat kecuali semua data yang diperlukan telah dikumpulkan dan diatur dengan tepat. Jadi kalau kita membuat laporan keuangan, artinya ya semua transaksi itu di entry ya, di entry ya. Jadi memang tugas yang harus dilakukan adalah mengentry data. Ketika data itu tidak lengkap ya laporannya juga tidak lengkap ya. Makanya di dalam menyusun sebuah program memang programmer itu harus diskusi dengan manajer atau dengan seorang akunting ya, apa yang mereka butuhkan sebelum merancang database itu sendiri, sehingga
apa yang dihasilkan itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Karena apa? Laporan itu sebenarnya kalau programmer itu ngikut sebenarnya ya, ngikut apa yang diharapkan atau diinginkan oleh pemakai ya, sehingga memang dalam menyusun sebuah program kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu laporan apa yang kita perlukan, laporan apa yang kita inginkan sehingga nanti bisa maksimal. Jadi itu beberapa hal yang saya sampaikan, menyambung yang tadi disampaikan oleh Mbak Ayu tentang database form, dan di saya ini terkait dengan laporan. Pada intinya adalah laporan adalah hasil akhir dari sebuah sistem proses yang dihasilkan dalam rangka nanti mengambil kebijakan oleh manajer atau pengguna atau pemilih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.